untuk menumbuhkan jiwa nasionalis di dalam diri kita, ya. Nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Oke, sekarang pada pertemuan sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Menyimpulkan teks cerpen. Oke, bagus sekali. Kita menyimpulkan teks cerpen. Sebelum mengakhiri pembelajaran kemarin, Ibu sudah sampaikan apa materi kita untuk berikutnya. Apa materi kita untuk hari ini? Teks cerpen. Ya. Mengidentifikasi struktur cerpen. Oke, bagus sekali. Lebih tepatnya yaitu menelaah. Sebelum kita bermain, ya, kita nanti akan belajar sambil bermain game dengan teman-temannya. Jadi nanti anak ibu sewaktu kita menentukannya, nanti kita akan buat game kecil-kecilan, ya, pakai kertas ini, ya. Tapi sebelumnya ibu tampilkan dulu materinya supaya nanti anak ibu tidak kesulitan. Kita harus tahu dulu tujuan kita. Sama halnya kita datang ke sekolah. Kalau kita tidak tahu tujuan kita datang ke sekolah, maka yang kita dapatkan pulang-pulangnya tidak ada. Ya, begitu juga dengan belajar. Kita harus tahu apa sih tujuan kita belajar itu supaya kita nantinya setelah belajar kita mendapatkan ilmu. Oh, ini loh ilmu yang kita dapatkan setelah belajar. Untuk hari ini kita hanya fokus untuk memahami struktur teks cerpen dengan mengidentifikasi struktur teks cerpen. Hanya 2 saja. Kebahan kertas ini akan ibu bagi per kelompok. Per kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok akan ibu beri waktu. Kemudian anak ibu nanti bergrupan, ya, menuliskan strukturnya di sini sampai selesai nanti ceritanya. Anak ibu kan sudah membaca tentang pohon keramat, kan? Sudah, kita sudah membacanya. Sekarang kita hanya menentukan saja. Misalnya kalau orientasi gitu. Oh iya, seperti itu. Ya, tapi anak ibu menulisnya di punggung temannya nanti. Ya, nanti ibu beri waktu. Paham? Jadi Bu, setiap paragraf itu terserah yang memilih siapa? Tidak, berurutan paragrafnya supaya ibu setelah selesai anak ibu akan tempelkan di sini. Berarti Ya? keseluruhan di sini? Ya, keseluruhan yang ditemukan ditempelkan di HVS yang ibu bagikan. Satu kelompok 4 paragraf. Satu kelompok ini loh, satu cerita, satu Amanat. Oke. Pertama perkenalan, komunikasi, klimaks. Bertanya, ada nggak pertanyaan? Beda nggak dengan yang di buku? Beda, ya. Tetapi intinya tetap sama. Kalau perkenalan kita kenal dengan apa di dalam bukunya? Tujuan. Orientasi. Oke, bagus. Orientasi. Kemudian setelah orientasi di dalam buku apa? Rangkaian peristiwa. Dia masih Tuan baca paragraf keduanya untuk kelanjutan. baca paragraf ketiga. Ya, berarti nanti paragraf kedua, maju lagi nanti paragraf kedua. Ya, Bu. Turun.
Rumus ya. Lalu yang berlanjut. One crab, two crab, three crab, two crab, one crab, two crab. Kita diskusikan kenapa memilih komplikasi, kenapa memilih paragraf itu disebut dengan orientasi. Ibu beri waktu 8 menit. Bu, dijelaskan. Boleh satu aja, misalnya ini apa? Disebutkan di sana. Ya, silakan. Sekali misalnya orientasi. Ya, jadi kalau apa namanya sih komunikasi balik lagi harus diskusi balik lagi komunikasi. Rangkaian peristiwa itu ada. Oh iya, Ibu. Jadi Bu, nanti kan dia disebutkan rangkaian peristiwanya ada berapa, baru nanti dijelaskan itu rangkaian. Iya. Oh iya. Nanti lanjut lagi ada komplikasinya berapa dia. Terus alasannya. Tampil. Kita cukup satu kelompok saja yang Tampil. Yang lainnya akan mengomentari. Ya. Paham? Oh, oke Bu. Nanti perkenalkan nama kelompoknya. Ya. Akan saya bacakan sendiri. Paragraf pertama orientasi, paragraf kedua rangkaian atau rangkaian peristiwa, paragraf kedua rangkaian peristiwa, paragraf ketiga komunikasi, paragraf keempat komunikasi, paragraf kelima resolusi. Oke. Dan Ibu minta kelompok ini membuka diskusi forum, minta pendapat kelompok lain apa yang berbeda dari kelompoknya Yosef. Boleh Yosef pilih siapa saja, apakah kelompoknya Bapak B.J. Habibie, apakah kelompoknya Bapak Insinyur Soekarno. Apakah Yang kalian temukan dengan kelompok Bapak Jokowi. apa? 9 orientasi. Apa? Karena menceritakan visual latar gunung beser yang seperti patung raksasa. Jadi nanya lah. Makanya kita itu kadang belajar dari sebuah kesalahan, yaitu mencari sebuah kebenaran. Ya, Ibu lihat berapa strukturnya tadi? Ada 4 ya? Ada 4. Sebutkan Sherly. orientasi, rangkaian peristiwa, Tokoh. Ada apa? Tokoh. Ada tokoh. Kita sudah mencari nih strukturnya, ya. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa mencari jawabannya, menyebutkan apa yang sudah ditulisnya terkait dengan struktur anak rajin dan pohon pengetahuan. Angkat tangannya. Ya, yuk, Indri. Apa yang Indri temukan? yang orientasinya itu dalam paragraf pertama itu buktinya hiduplah seorang anak yang rajin belajar maupun namanya usianya 7 tahun. Oke, bagus. Lanjut. Dan kalau yang rangkaian peristiwa itu di paragraf kedua, kalau buktinya itu Kasihnya, Ibu minta komunikasi dan resolusi masih ada? Mungkin sampai ada. Oke, lanjut, Sally. Lanjut. tapi yang dijelaskan tadi itu kan itu kualifikasi, tapi itu belum kualifikasi. Ini pembelajaran kita, mari kita membaca hamdalah, Alhamdulillah. Silakan tutup pembelajarannya Yosef, baca doa sebelum kita mengakhiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, Simpan bukunya dulu. Simpan bukunya. Nanti selesai belajar, pilih sampah ya. Kita tadi main kertas, jadi pilih sampahnya nanti. Ya, ambil kertas yang ini.